Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di hari Senin yang berbahagia ini kita bisa belajar bersama kembali. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa silakan anak-anak berdoa masing-masing terlebih dahulu. Jika sudah selesai berdoa, silakan bisa disimak dan jangan lupa selalu tersenyum setiap hari. Nah, pada pelajaran hari ini, hari Senin ya, PPKN, tema 3, subtema yang ketiga. Materinya tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Keberagaman itu apa ya Ustazah? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, keberagaman adalah segala sesuatu yang beragam, banyak, sehingga terjadi perbedaan. Misalkan ada keberagaman agama, suku, bahasa daerah, jenis kelamin, makanan kesukaan, hobi, dan lain-lainnya. Nah, dari keberagaman itu juga akan tercipta rasa saling menghargai. Nah, misalkan nih, setiap individu di sekolah, Andi dan Budi misalkan, berbeda agama. Andi beragama Islam, Budi beragama Kristen. Nah, itu yang disebut dengan beragam. Jadi banyak jenisnya. Nah, kita lanjutkan. Ada keberagaman agama di sekolah. Untuk yang sekolahnya negeri ya atau sekolah umum, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Untuk agama Islam, tempat beribadahnya ada di masjid. Kristen dan Katolik beribadahnya di gereja. Hindu beribadahnya di pura. Buddha, tempat beribadahnya namanya vihara atau biasa disebut wihara. Yang terakhir ada Konghucu. Tempat beribadah Konghucu adalah kelenteng namanya. Kelenteng. Walaupun di sekolah terdapat perbedaan agama, kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai nanti dapat menciptakan kerukunan. Ya, kita harus menghormati keberagaman agama. Kita menyapa teman yang berbeda agama, kemudian kita menjawab sapaan dari teman kita. Ini contoh kalau agamanya sama ya. Ada yang menyapa Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Terus nanti kalau ketemu orang yang berbeda agama, kita juga harus memberikan salam, menyapa. Kalau misalkan ada yang menyapa terlebih dahulu, kita juga harus menjawab sapaan teman kita sehingga tidak terjadi pertengkaran di sana. Nah, menghargai keberagaman agama itu ada banyak cara. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Di sini ada gambar anak-anak bermain bersama, tidak membeda-bedakan yang agama Islam bermain sendiri, yang agama Kristen bermain sendiri. Tidak seperti itu ya. Kita 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 tetap bermain bersama dengan mereka, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, kalau misalkan nih udah masuk masjid, udah mulai tuh sholatnya, boleh nggak kita mengganggu teman yang sudah mulai sholat? Tidak boleh. Kita harus menghormati atau menghargai teman kita yang sedang melakukan ibadah. Kemudian, tidak memandang rendah ajaran agama lain. Lalu membantu teman yang membutuhkan atau menolong ya, ini tolong menolong ya. Di sini kalau ada yang jatuh dari sepeda misalkan, kita juga menolong mereka. Lalu mempersilahkan teman beribadah, misalkan teman kita beragama Katolik atau Kristen, biasanya ke gerejanya hari Minggu. Nah, kita
kita ajak bermainnya nanti kalau sudah selesai beribadah gitu ya. Sama seperti ketika kita sudah mendengar azan zuhur atau mendengar azan asar, kita berhenti dulu bermainnya, kita sholat ke masjid, kita bilang ke teman kita yang berbeda agama, kita mau sholat dulu ya, kayak gitu. Seperti itu. Nah, Ustazah punya pertanyaan. Misalkan, Edo menghalangi Wahyu untuk beribadah. Bagaimana sikapmu melihat peristiwa tersebut? Nah, kalau Mas dan Mbak melihat temannya menghalangi teman yang lain untuk beribadah, kira-kira kita harus seperti apa ya? Bisa dengan menasehati Edo agar tidak menghalangi Wahyu untuk beribadah. Kita kasih tahu Edo, Wahyu mau sholat misalkan. Jadi kita nggak boleh menghalangi Wahyu untuk ke masjid. Itu contoh ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ahmad, Made, Jonathan berbeda agama. Bu guru meminta mereka membentuk kelompok. Bagaimana seharusnya sikap mereka? Nah, Ahmad, Made, sama Jonathan ini berbeda agama tuh. Tapi mereka berada di satu kelompok belajar. Sikap mereka harus seperti apa ya? Nah, sikap mereka harus menghargai keberagaman agama dan menciptakan kerukunan. Jadi tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Nah, demikian penjelasan dari keberagaman agama. Intinya adalah walaupun di sekolah ada berbagai macam perbedaan, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai, karena dengan menghormati dan menghargai akan menciptakan kerukunan. Kalau ada teman yang lewat, kita sapa. Kalau ada teman yang sudah menyapa kita juga menjawab sapaan teman kita. Silahkan anak-anak mengerjakan latihan soalnya di LKS halaman 79 sampai dengan 80. Seperti biasa, setelah itu difotokan ya. Ini buku LKS-nya yang berwarna oranye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.